وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Al-Mukarramun, para sesepuh, lebih khusus kepada beliau Bapak Kiai Haji Basyaruddin Maisir, Wakil Rais PWNU, sekaligus sesepuh Himasal, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Apalagi nih? Beliau Bapak Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pengasuh Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Wakil Rais Suriah PWNU Provinsi Lampung. Ya, dan para gawagis, ini banyak senior gawagis yang hadir pada saat ini, para ning-ning pendamping setia para gawagis yang saya hormati, dan santri-santri senior. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan. Kalau santri kita rela dibilang budak, budaknya kiai kita rela, kita diam saja. Budaknya santri, budaknya pesantren, kita juga diam saja, ikhlas. Tetapi ketika marwah kehormatan guru kita yang begitu ikhlas mendidik kita, yang menjadikan kita orang seperti saat ini, dihina, dijatuhkan, kita tidak rela. Jangankan uang, bagi saya nyawa siap. Oleh karena itu, kita datang pada pagi hari ini tidak untuk mendemo Polda, bukan. Justru kita akan menyampaikan aspirasi kita. Kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang ada di Mapolda. Kami datang dengan damai. Kami pingin diperhatikan. Kami pingin suara kami didengarkan. Selama ini teman-teman dari kepolisian, mulai dari Komandan Pucuk sampai danciknya, setiap ada masalah negara ini, satu persatu kiai-kiai kita, pengasuh pondok pesantren, pengurus NU, dari mulai ranting, MWC, PCNU, PWNU dan PBNU, ditelepon satu-satu, minta ada video, dibantu, dimohon ditenangkan, ayo istighosa bersama. Sudah kita turuti semua. Sekarang kita cuma minta satu, mereka mendukung gerakan kita. Itu saja permintaan kita. Setuju? Minta satu saja, didukung kita ini. Hati ini tidak bisa terobati, ya, sakitnya. Di sini saya sampaikan pada teman-teman Bapak kepolisian yang hadir di sini, yang hadir bukan santri, tetapi alumni, tetapi guru-guru, kiai-kiai, gawagis, putra-putra kiai, dan sesepuh-sepuh kiai. Kami tidak mengkerahkan santri, biar mereka belajar di pondok masing-masing. Kalau kami kerahkan, nanti ada masalah lagi. Dibilang eksploitasi, perbudakan dan sebagainya. Tidak. Oleh karena itu, nanti kita bersama-sama, ini ada arahan dari Pak Yai Maisir, ada Bapak Ihya Ulumuddin, dan teman-teman ada Gus Rafiq. Kita yang santun, ya. Kita bukan mau geruduk Polda, bukan. Kita disediakan tempat, nanti kita tempati, kita sholawatan, gantian yang orasi. Saya bilang semakin cepat kita temui. Bapak Kapolda tidak bisa hadir karena ada suatu urusan di luar, nggak masalah. Siapa wakilnya silahkan temuin kami. Kami akan sampaikan pernyataan. Setelah selesai kami akan pulang. Setuju? Sebab iki jatah ya Pak. Paham ya? Nanti yang berdoa Pak Maisir, Pak Ihya, dan doanya masing-masing. On saatnya hizib tolong kabeh. Ya, untuk sambutan yang lain nanti kata koordinator yang lain nanti akan diadakan di Polda.
Kita doa dulu, doa untuk karena mau berangkat ke sana. Diterima dengan baik, selamatkan niat baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Ini Gus Naswa gitu udah pernah syuting di sana ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfi lil-zalimin bil-zalimin Allah وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصلح للظالمين للظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصلح للظالمين للظالمين. Sini aja Gus sama kita. Belakang kita gerak. Kalau sono kan media lah kan. Ya, silakan teman-teman GP Ansor lapor. Tapi kita di sini datang sekali lagi bukan mau mendemo. Benar. Ayo Masir, Mas. Ayo Masir. Teman-teman, gerakan pemuda NU saya hargai. Tapi kami datang ke sini bukan untuk mendemo, tapi kita akan istighosah, kita akan menyampaikan aspirasi kita kepada teman-teman yang ada di Polda. Jadi bukan seperti kita demo di depan nongkrong, bukan. Itu bukan gaya kami bagi yang kita tuakan. Hati ini nangis sebetulnya. Kami ini tidak perlu keluar seperti ini. Oleh karena itu, ayo kita sekarang ikut arahan beliau. Ya, mana ya? Ya, tuh, ya seperti pesan udah.
Ayo kita diarahkan kemana? Pak Polisi silakan. Mau diarahkan kemana? Kami akan ikut. Ayo. وعلى آله وصحبه أجمعين. Kepada teman-teman semuanya, Polda telah menyiapkan tempat dan juga Nanti kita tetap mengikuti arahan dari para masyayikh, para sesepuh, para kiai, di mana beliau pasti lebih merasa terluka daripada kita. Dan aksi hari ini bukan masalah alma mater manapun, bukan masalah Yun Sewu, Lirboyo, Ploso, ataupun yang lain, negara Jawa ataupun yang lain, bukan masalah pondok Jawa, tidak. Hanya saja kebetulan yang ditampilkan atau video yang ditampilkan kemarin adalah salah satu masyaikh pondok tertentu yang ada di Jawa Timur. Tapi intinya yang diserang adalah semua insan pesantren. Maka hari ini kita sepakat, kita kompak untuk berdoa bersama dan kita kawal apa yang disampaikan oleh Khatib Suriah tadi, beliau Kiai Haji Masum Abdor, bahwa hari ini kita meminta bantuan. Sekali lagi kita meminta bantuan kepada kepolisian, pihak kepolisian untuk mengawal laporan kita hingga selesai sehingga kasus ini tidak terulang kembali. Sepakat ya? Pak Polisi, kita nggak biasa demo, jadi maklum ketika ya kurang tertata. Karena kita ini kesini menyampaikan aspirasi. Disampaikan tadi oleh beliau, Kiai Masum Abdul, selama ini ketika negara gonjang ganjing, ya situasi politik tidak baik, sampai selalu datang ke rumah kami, minta kami untuk menenangkan masyarakat, mengklarifikasi dengan video. Kami ikuti, mulai dari Kiai RT, Kiai Ranting, semua bikin video sepakat sehingga alhamdulillah negara damai. Gitu betul? Kami tidak pernah minta bantuan sampai pengajian biasanya banser, biasanya apa-apa. Kami sangat menghormati institusi kepolisian. Hari ini kami minta bantuan. Sekali lagi kami minta tolong aspirasi kami agar disampaikan kepada Kapolri dan kepada pihak yang berwajib sehingga kasus seperti ini tidak kembali melukai kami selaku santri yang ada di negara Republik Indonesia. Maka kita ikuti arahan dari Mas Syaya dan tolong untuk semua stay di sini, jangan ada yang keluar. Ya, kalau mau merokok ya dipet. Oh, gara-gara merokok kafe untuk kafe hari ditutup. Kafe dua sih. Monggo, rasakan para kiai untuk memimpin acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai dan rekan-rekan santri. Terima kasih pada pagi hari ini rekan-rekan telah berkunjung ke Mapolda untuk menyampaikan aksi damai. Kebetulan kemarin pada saat surat rekan-rekan kirim ke Mapolda, saya dengan Pak Kapolda sekitar jam 8 malam kita baca suratnya di ruangan. Kita rencanakan akan mendengarkan karena pagi ini Pak Kapolda sedang ada acara dengan ojol di Lampung Selatan. Rencana siang ini jam 12 menerima dari rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dari santri. Rencana akan kita terima jam 2. Sudah disampaikan ke Pak Dirindra, mungkin kita belum dapat info, rupanya tadi sekitar jam 11 sudah sampai. Tidak ada masalah rekan-rekan sekalian, para santri. Cuman saat ini Pak Kapolda masih dalam usahakan, mungkin sebentar lagi dia akan menuju ke sini. Pesan beliau menyampaikan yang pertama, kita menyambut baik kecaman terhadap pemberitaan di Trans TV beberapa hari yang lalu. Kalau boleh dari kita menyarankan yang pertama, penyampaian dari rekan kita terima. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Bapak Kapolda Lampung yang mewakili dan kepada para kiai hadir, Pak Kiai Dr. Kiai Haji Ika Ulumuddin, pengasuh Pondok Pesantren Makariju Ulum pada Lampung,
Islam Indonesia Provinsi Lampung, Wakil Suriah BBM Provinsi Lampung, dan juga sebagai ayah daripada beberapa istri. Yang saya hormati Bapak Habib dan juga Bapak Haji Jamal Sari, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Huda dari Lampung Selatan, hadir juga Bapak ini sebagai koordinator, Bapak Haji Masuk Abror yang ada di samping Pak Polisi, ada juga hadir yang baru hadir Roisuliah IJ NU Lampung Bandar Lampung, Bapak Kiai Izudin, juga ada lagi para kiai muda, kalau saya sebutkan nanti waktu habis ya, tapi insya Allah tidak merasa hormat, dan juga kepada ketua-ketua alumni pondok-pondok pesantren Jawa yang ada di Lampung, ada Himasal, ada Iqmal, ada apa? Sam, pokoknya banyak sekali, ada Imam. Artinya ini gabungan dari kiai yang alumni pondok pesantren, ada Lirboyo, ada Ploso, ada Sidogiri, ada apa namanya Asem, ada Tegalrejo, ada juga dari Jawa Barat, ya. Amida, Tasikmalaya, dan banyak sekali lah. Artinya ini bukan dari santri yang sedang menuntut ilmu di pondok, tapi ini sudah para alumni dari pondok pesantren yang ada di Jawa, sekarang sudah mendirikan pondok ada di Lampung. Kemudian Pak yang wakil Pak Kapolda, apa yang disyaratkan tadi insya Allah sudah kami laksanakan semua. Mungkin nanti juga dari PWNU Lampung juga akan melaporkan secara resmi ke Kapolda Lampung. Tapi untuk nasional insya Allah sudah dilaksanakan semua. Dan seluruh Indonesia memang bergerak. Karena apa? Karena kita ini betul-betul sakit. Karena kita sebagai seorang anak disakiti orang tuanya. Ada istilah lebih baik saya mati disakiti, yang penting orang tua saya tidak disakiti. Kita betul-betul secara ikhlas supaya masyarakat luas memahami bahwasanya hubungan antara santri para alumni dengan kiai adalah hubungan batin, hubungan antara anak dengan orang tua. Maka kita berharap setelah kejadian ini tidak ada lagi yang berkaitan masalah-masalah konten yang akan menyakiti kepada para santri, kepada para alumni, ini tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita mari bersama-sama istighosa dan mendoakan kepada anak-anak kita yang menjadi yang musibah yang ada di Sidoarjo, yang jumlahnya ada 60 sekian. Alhamdulillah hadir Profesor Abdul Ghafur, ini pimpinan Pondok Pesantren Anur, juga sebagai Direktur Pasar Sarjana UIN Radenita. Jadi nanti kita doakan kepada yang musibah yang ada di Sidoarjo, karena apa? Kita perlu lapor seperti ini karena kasus Sidoarjo itu terus beruntun terus. Yang tadinya pondoknya yang diserang, kiainya yang diserang, santrinya, pada wali santrinya alhamdulillah pada hampir tidak ada masalah. Bahkan beberapa ulama kita yang anaknya menjadi korban menyatakan, saya bangga anak saya syahid. Bangga. Tapi ini masih dibully terus, ya, dibully. Bahkan sekarang kiainya, Kiai Haji Akbar Mansur adalah tokoh nasional, sebagai orang yang sangat dihormati di kalangan Nahdlatul Ulama. Karena itu menyentil beliau berarti menyentil seluruh warga negara. Disampaikan dan mari sama-sama kita istighosa. Nanti kita bagi-bagi, ada Kiai Yunus Nurmuddin, ada Kiai Jamal Sari, ada Kiai Masuk Abror, dan ada Gus Isam juga hadir. Nanti kita bagikan di Solo, ya. Nanti salah satu doanya dari profesor itu lebih makbul, ya. Silakan kepada Pak Kiai Nurmuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena saat ini kita diterima dengan baik, karena memang kita datang ke sini juga niat baik-baik. Selanjutnya Pak Kapolda dan rekan-rekan yang ada di Mapolda, tujuan kami datang ke sini bukan mau mendemo bapak-bapak yang ada di Polda, tetapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kiai Mansur tadi, kami hanya ingin menyampaikan aspirasi. Ketika seperti yang disampaikan oleh Kiai Maksum Abror tadi di Masjid Aida, ketika kami dikatakan budak-budak kiai, kami tidak bersalah. Ketika kami dikatakan jongos-jongos kiai, kami nggak masalah. Kami bangga. Bahkan kami bangga jadi hamba kiai. Tetapi ketika kiai kami disentuh, marwahnya dihinakan, kami tidak tega, tidak rela kami. Oleh karena itu kami datang ke sini hanya berdua Pak Kiai Mansur, hanya minta kepada Bapak, tolong nanti sebentar lagi atau barangkali sudah rekan-rekan kami dari LBH NU, kemudian dari LBH GP Ansor melaporkan kepada Kapolda, tolong itu diperhatikan dan diproses. Karena kami sudah punya pengalaman ketika Ahok dulu menyerang Rois Am PBNU, walaupun Ahok sudah minta maaf, ketika laporan dikawal terus, akhirnya dia masuk juga. Ini pengalaman berharga bagi kami. Ya, walaupun barangkali direktur mereka itu sudah minta maaf, tetapi tidak cukup dengan hanya ucapan mohon maaf. Karena hati kami sudah terlalu luka. Oleh karena itu, seperti yang disarankan oleh Bapak di Ropes tadi Pak, sudah kami lakukan. Ke KPI sudah, ya, bahkan sudah dicabut salah satu studionya, ya, programnya itu, program studionya dan yang lain-lain. Walaupun kami juga protes kepada KPI, lah gawemu apa? Kalau selama ini program itu lolos, berarti kamu tuh gawemu apa? Ini kami juga protes kepada orang-orang tua kami yang ada di KPI. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, sarankan, terima kasih, tapi sesungguhnya kami sudah melakukan itu. Kami datang ke sini ya, meminta kepada bapak-bapak, terutama Bapak Kapolda dan jajarannya, untuk terus memproses laporan-laporan kami yang ada dari Lampung ini. Baik yang sudah mungkin ataupun yang belum, karena sedang dipersiapkan. Itu aja. Oleh karena itu kepada para kiai, para alumni dari Pondok Pesantren Jawa, baik yang dari Banten, dari Jawa Barat, DKI, bahkan sampai Madura, kita berdoa kepada Allah. Mari kita hadapi, walaupun panas saat ini, tapi hadapi dengan kepala tenang dan dingin. Karena ketika kita nurutin perasaan panas, lalu kepala kita juga panas, nanti malah menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ya, oleh karena itu, yuk kita berdoa, mudah-mudahan Pak Kiai-Kiai kita di Jawa diberikan panjang umur oleh Allah, disehatkan jasmani dan rohaninya, diistiqomahkan untuk membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk membimbing kita mengembangkan pondok pesantren di provinsi Lampung ini. Karena tanpa mereka, tanpa guru-guru kita tidak mungkin ada di sini. Kita tidak
kiai-kiai kita tetap diberikan kesabaran, istiqomah, sehat jasmani dan rohaninya. Yang kena musibah juga mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran. Anak-anak yang wafat meninggal dunia karena musibah mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang syahid. Yakin semuanya mereka syahid. Mereka syahid. Sekali lagi, yuk kita berdoa bukan hanya di sini, tetapi di tempat kita masing-masing, di pesantren kita masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan kita diselamatkan dari mara bahaya dan fitnah yang melanda pondok pesantren selama ini. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa jalla khususun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bil khususina hajatina li salamata wal afiyah wa husnul maqasid fid din wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadir 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 ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u
Sudah
tadi dihina, dilecehkan, bagaimana tidak bergerak atau tidak? Kita bergerak dan tuntutan kami tidak hanya sampai di sini, tapi harus ada kepastian hukum yang jelas buat Trans 7 dan kru-krunya untuk ditindak secara tegas. Sampaikan pesan ini kepada Kapolri, kepada Jenderal Sigit Purnomo, bahwa kami menuntut tidak hanya sampai di sini, tapi ini harus ada kepastian hukum. Jangan takbir. Oke, yang terhormat yang saya silakan. Seluruh anggota kepolisian dari kita berangkat dari Masjid Airan tadi, kita membaca sama-sama membaca sholawat al-sihir, betul tidak? Itu adalah merupakan bukti dan wujud hati kami saat ini terlukai. Kami para alumni santri pondok pesantren merasa tersakiti di hati kami, betul tidak? Maka tidak berlebihan, maka Polda dan seluruh anggota kepolisian melalui forum ini, kami ini dari lubuk hati kami yang paling dalam, kecintaan kami kepada para masyayikh merakyat kita, ini harus ada kepastian hukum yang jelas. Harus ada kepastian hukum yang jelas. Pokoknya harus dipenjara itu oknum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kami hadir tidak apa-apa untuk kecintaan kita pada Bapak Hilmi yang sebentar lagi beliau akan pindah tugas, bukan ke bawah tapi ke atas. Mudah-mudahan beliau dengan Polri. Terima kasih atas kehadirannya, rekan-rekan sekalian. Kita tujuan kita dari awal memang hanya untuk menyampaikan aspirasi sebagai didikan dari masyarakat kita. Kita dididik mempunyai akhlak yang baik, mempunyai adab yang baik. Kita beda mencapai aspirasi kita, cukup tadi dengan bersolawat, dengan istighosah, mendoakan guru-guru kita, termasuk mendoakan kesuksesan Pak Kapolda. Mudah-mudahan beliau di sana nanti naik lagi. Kami akan membacakan sikap yang tadi malam itu, akan nanti yang bacakan oleh karena itu coba yang lain dulu. Nanti pernyataan sikap ini akan kita sampaikan.
Helmi Sartika mudah-mudahan sukses selalu. Dan kami mewakili pengasuh pondok pesantren. Yang hadir ini adalah pengasuh pondok pesantren. Yang hadir ini adalah santri-santri senior. Yang hadir ini adalah para putra-putra kiai yang ada di Provinsi Lampung. Santri-santri yang selama ini belajar di pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa, guru-guru kita. Oleh karena itu, kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan mohon dukungannya. Mudah-mudahan aspirasi kami sampai ke atas. PBNU sudah melayangkan surat, sudah melaporkan ya, kasus ini di Barskrim. Jadi kita sudah selesai. Tujuan kita sudah diapresiasi oleh semua pihak. Dan itu adalah bagian daripada kita bagian daripada mereka. Terima kasih. Diam, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Aliansi Santri Nusantara Provinsi Lampung tentang tayangan program Ekspos Trans 7 tanggal 13 Oktober 2025 yang mengandung fitnah dan ujaran kebencian terhadap ulama dan pondok pesantren se-Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual, kami dari Aliansi Santri Nusantara Provinsi Lampung menyampaikan keprihatinan mendalam dan penolakan keras terhadap tayangan program Ekspos di kelas 7 pada tanggal 13 Oktober 2025 yang menayangkan konten berisi fitnah, generalisasi negatif, ujaran kebencian dan mendiskreditkan kiai serta lembaga pondok pesantren. Tayangan tersebut kami nilai 1. Merusak kehormatan dan marwah ulama serta lembaga pesantren yang selama ini menjadi benteng moral dan spiritual bangsa Indonesia. 2. Menyesatkan opini publik seolah-olah pesantren identik dengan praktik penyimpang tanpa adanya verifikasi data dan tanpa klarifikasi yang berimbang. 3. Melanggar prinsip jurnalistik dan kode etik penyiaran sebagaimana diatur dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. 4. Merusak kesatuan umat dan bangsa dengan menggiring opini masyarakat untuk menyebarkan kebencian terhadap ulama dan pondok pesantren. 5. Berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan perpecahan antara elemen bangsa. Oleh karena itu kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam keras tayangan tersebut dan menilai bahwa Trans 7 telah melakukan pelanggaran etika jurnalistik dan moral publik. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk menyampaikan permintaan maaf ke pengasuh pondok pesantren Lirboyo di Kediri secara langsung dan terbuka serta melalui siaran resmi media nasional. 3. Menuntut pihak Trans 7 untuk menyampaikan permintaan terbuka kepada seluruh ulama dan komunitas pesantren di Indonesia melalui siaran resmi dan media nasional. 4. Menuntut kepolisian untuk bertanggung jawab secara keseluruhan atas pemberitaan tersebut yang berdampak negatif yang mempengaruhi pesantren secara keseluruhan. 5. Meminta aparat penegak hukum agar mengusut tuntas atas tayangan tersebut. Nama baik ujaran kebencian serta penghinaan institusi pendidikan Islam tertua yang telah berjasa besar bagi sejarah kebangsaan Indonesia dan agar pelakunya dihukum seberat-beratnya. Meminta Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk segera menindak tegas Trans 7 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 7. Menghimbau kepada seluruh santri, alumni pesantren, dan masyarakat luas untuk tetap menjaga kondusivitas